Kami dari Aliansi X-RT RW Bersatu Sekota Makassar datang ke Camat Tamalate mengantar somasi. Siapa kita? Kami Rakyat! Siapa kita? Kami Rakyat! Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang saya sangat hormati adalah Bapak Camat beserta Kapolsek yang hadir saat ini. Jadi kita ini posisinya sebagai tamu, beliau adalah menerima tamunya. Karena semua ini adalah warganya. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang sah, yang juga kita dilindungi oleh konstitusi, sepanjang tidak ada gerakan tambahan yang di luar daripada aturan yang telah kita sepakati bersama. Olehnya itu, saya himbau kepada teman-teman bahwa saat ini berdasarkan kesepakatan kemarin, bahwa kita kemarin adalah tamu, Pak Camat adalah penerima tamu, sebagaimana menerima warganya yang lain. Sebagai penyampaian kepada Bapak Camat bahwa hari ini sebenarnya kami akan menyampaikan sesuatu hal yang berupa somasi. Somasi ini tujuannya, maaf saya perkenalkan dulu, terlalu semangat. Di samping kanan saya yang baju kuning ini adalah Bapak Anci, kemudian sekretaris, kemudian saya adalah selaku juru bicara, sama dengan kuasa hukum juga dari Aliansi X-RT RW Sekota Makassar. Ya, kebetulan jadwal hari ini adalah Tamalate untuk menyampaikan somasi. Somasi ini maksudnya jangan sampai nanti berlanjut hal-hal di pengadilan atau berlanjut hukum, terus ada nanti jawabannya bahwa kami tidak pernah disampaikan. Ya, jadi tujuannya itu tadi, memberikan suatu somasi sebagai bentuk penyampaian kepada Pak Camat bahwa ada warganya yang merasa dirinya akan teraniaya oleh aturan-aturan. Maka diatur juga dalam undang-undang untuk menyampaikan hak-hak konstitusi kita kepada beliau. Olehnya itu, barangkali kami serahkan kepada Pak Camat untuk memberi kata sambutan. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang berbahagia. Hal-hal yang seperti ini pastinya hal yang memang kalau menurut kita perlu diadakan. Dan kami selaku pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Kecamatan Tamalate pastinya menerima baik tentang hal itu. Semua perlu dipertanyakan, semua butuh kejelasan. Apa, kenapa, dan mengapa. Dan insya Allah kami selaku camat, kami menerima apa yang menjadi agenda pada pertemuan hari ini. Dan pastinya kedepannya bukan di saat-saat seperti ini, bukan di kondisi-kondisi beginilah yang harus kita lakukan silaturahmi. Tapi banyak hal, banyak kondisi yang akan kita lakukan ke depan, yang akan kita lakukan silaturahmi. Kita semua, para orang tua saya, para saudara-saudara saya, para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang dilihat di kondisi per hari ini, kedatangannya kita semua kami sudah tahu maksud dan tujuan, karena ini kan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan barangkali ya Pak. Sudah 7 kecamatan, Tamalate di kecamatan ke-8 kayaknya. Adapun terkait dengan apa yang menjadi isi dari somasi mempertanyakan terkait masalah insentif RW, ya pastinya kami juga selaku camat itu akan menjawab mungkin dari somasi kita. Ya, pastinya kita akan rapatkan juga dengan teman-teman camat, karena hal ini hal yang serentak, hal yang menyeluruh,
yang dipertanyakan oleh seluruh ex-RT/RW yang ada di sebuah kecamatan. Hanya pada hari ini yang akan kami berikan di dalam ya itu apa yang akan kami sampaikan ini batas menjalankan apa yang dikatakan. Makanya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kunjungan kita semua, para orang tuaku, para saudara-saudara semua, karena hal-hal yang seperti ini pastinya menjadi referensi bagi kami, masukan bagi kami, semua camat yang ada di kecamatan dalam melakukan langkah atau hal-hal ke depan. Secara khusus ya, Tamalate, hubungan kami dengan mantan-mantan RT/RW, alhamdulillah ada Om Sila di sini. Komunikasi kami sudah sangat bagus. Sering ketemu, ada yang saya menyampaikan kepada lurah-lurah ketika ada urusannya mantan RW, jangan juga kita bilang kalau tidak sesuai. Kalau saya bilang prioritaskan karena beliau orang yang pernah mengabdi. Setelah mendengarkan penjelasan dan penyampaian oleh Bapak Camat, tentu kami juga akan perjelas ada 3 hal yang menjadi tuntutan kami untuk disampaikan ke Pak Wali Kota. Karena kami sadar bahwa Pak Camat bukanlah pengambil keputusan pada hari ini, tapi beliau adalah tentu dibutuhkan oleh Pak Wali Kota sebagai pemberi sumbang saran kepada beliau bahwa inilah yang terjadi kondisi sekarang di masyarakat saya politik. Jadi itu kita harus perlu memahami para teman-teman yang lain. Nah, keadaan di lapangan sekarang terjadi adalah pertama ada tuntutan ex-RT/RW mengenai insentif yang belum terbayarkan sampai sekarang. Kemudian insentif itu diterima oleh pejabat sementara. Artinya di dalam 1 bulan, dalam bulan Maret itu 2020, ada 2 SK yang diakui oleh pemerintah. SK tanggal 2 yang diperoleh PJ, kemudian SK tanggal 24 yang dimiliki oleh ex-RT/RW yang masing-masing berlaku. Nah, pertanyaan kami, apakah di dalam tata pengelolaan administrasi pemerintah ini dibenarkan? Ini juga barangkali nanti Adinda Camat kita kontrol masyarakat di sini, jangan sampai ada yang overlap. Ya, untuk kepentingan pribadinya, bukan berpikir adalah kemaslahatan orang banyak. Kenapa saya katakan demikian? Visi misi Kota Makassar untuk menjadikan kota dunia. Nah, ketika persoalan RT/RW yang tidak terselesaikan dengan baik, bagaimana indikasinya atau untuk menjadikan Makassar ini sebagai kota dunia? Jadi barangkali kita ini secara bersama-sama, mungkin nanti endingnya kita dipanggil ini berembuk solusi apa yang terbaik untuk menjalankan pemerintahan di Kota Malate, umumnya di Kota Makassar. Jangan buang kami, Pak. Kami di sini adalah orang-orang yang ditokohkan oleh masyarakat. Ya. Kami ini adalah people power ketika bergabung, Pak. Bayangkan 5.800 RT/RW yang sekarang tercatat dimisioner. Seperti itu. Kemudian ketika ini bergabung menjadi satu, menjadi suatu kekuatan people power, maka Makassar saya serahkan kembali kepada Pak Camat untuk menjawabnya. Terima kasih. Jadi terkait masalah pemilu raya dulu berarti yang baik. Sudah ada komentar Bapak Wali Kota mungkin kemarin itu sudah ada di media sosial. Menunggu perwali rampung baru dilaksanakan. Mungkin pada yang disampaikan Pak Wali sudah menekankan kemarin waktu di bulan puasa untuk mempercepat pembuatan perwali untuk dasar dilakukannya kembali pemilihan di pemilu raya. Ya, pastinya ada proses dan tahapan dalam penetapan atau pembuatan perwali ini, ya pastinya ada prosesnya. Tapi dalam yang kami dengar informasi, anggaran pemilu raya untuk 2022 ini itu dianggarkan di anggaran perubahan. Berarti besar kemungkinan akan dilakukan di tahun 2022 untuk pelaksanaan pemilu raya. Terkait masalah adanya ormas atau unsur ya
di kecamatan kami lah anggaran insentif. Apa yang kami lakukan? Sepertinya kita berdasarkan aturan yang ada dan dari hasil konsultasi. Makanya saya bilang kalau terkait masalah insentif RT RW, kami akan konsultasikan ulang lagi. Sampaikan langsung ke Bapak Wali terkait pertanyaan tadi. Tapi bicara masalah SK, bicara masalah jadwal pembayaran, waktu pembayaran. Memang ada dua ya, ada dua versi ya. Tanggal 2 Maret itu keluar SKPJ RT RW Perwalinya, penetapan PJ RT RW dari tanggal 26 kalau tidak salah 24 situ juga ada kekuasaan rakyat ya, ada itu apa namanya, ada dalam SK atau dalam SK. Kami sebelum melakukan pembayaran sudah melakukan konsultasi dan yang disampaikan pada saat itu kita bayarkan yang sesuai dengan SK di tanggal 2 Maret kemarin. Dan ada pun koreksi mungkin nantinya setelah pertemuan ini kemungkinan yang terjadi kan itu kan yang bicara masalah aturan pasti ada koreksi, ada apa namanya, ada plus minusnya. Pastinya setelah pertemuan ini kita akan menghadap kembali ke Wali Kota atau mungkin setelah kita lakukan somasi di semua kecamatan, kami 15 kecamatan yang menghadap ke Wali Kota meminta menyampaikan beberapa pertimbangan dari kita semua terkhusus masalah insentif RW. Ya, sakit kami menunggu apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi petunjuk dalam hal ini bukan dari Bapak Wali Kota tapi dari tim. Dalam hal ini keuangan, inspektorat, pastinya akan melibatkan itu semua. Karena bicara masalah aturan dari inspektorat, bisa bicara masalah administrasi pengelolaan keuangan ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakir Pak, dari Kelurahan Bontoduri. XRT RW juga. XRT. RT berapa? RT 1 RW 3 di beberapa penjelasan yang ada Bapak sampaikan dari Pak Camat. Kemudian dari perwakilan kami. Saya ini untuk tambahan aja Pak di lapangan. Tadi Bapak Camat sudah sampaikan SKPJ tanggal 2 Maret. Kemudian yang terjadi di lapangan penyerahan SK tanggal 23 khusus di Kelurahan Bontoduri. Kemudian berikut ini ada interval Pak. Dari tanggal 1 ke tanggal 23 kalau memang RT RW dianggap sudah tak berfungsi, kenapa tidak disampaikan Pak? RT berhenti semua. Iya Pak ya. Sampai hari ini, mulai dari kita diberhentikan sampai hari ini semua yang kami lakukan. Baik, Pak. Makasih. Jangan ditinggalkan kami Pak. Iya, pastinya. Kami juga manusia Pak, perlu dihormati Pak ya. dan punya tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Hairil Prabowo Sapa Yayan, saya Sekretaris Kota Aliansi Bersatu Kota Bekasi. Iya. Saya hanya mau menyampaikan substansi kedatangan kami di Kecamatan Tamalate ini. Yang pertama itu adanya terkait hal insentif. Tadi sudah dipaparkan Bapak itu sedikit, saya lengkapi. Jadi kenapa kami melakukan upaya protes? Karena kami merasa bekerja di tanggal 1 Maret itu. Terus kenapa Bapak tidak memberikan himbauan kepada kami semua RW? Terus camatlah yang kami anggap selaku kuasa pengguna anggaran. Maka spesifik kami melakukan somasi ke sini, bukan ke Kabak BPM, bukan pula ke Wali Kota. Jadi kuasa pengguna anggaran itu ke camat. Itu kenapa kemudian somasi ini tiba Ke camat. ke camat.
apa? Seharusnya Pak Camat sebagai kuasa pengguna anggaran kembali ke pasal 12 tentang Undang-Undang Kepegawaian. Kalau kemudian ada hal yang bersifat menyimpan, Bapak punya kewenangan untuk menyampaikan kepada atasan. Pak, tidak keliru gini Pak Kabak. Tidak keliru juga kira-kira ini Pak Wali Kota. Kan teman-teman XRT RW itu bekerja di lapangan. Jadi seharusnya camat itu tidak sekedar bersandar kepada perwali itu. Jangan cuma mengkaji sampai di perwali itu saja. Seharusnya mengkaji juga dari aspek faktual di lapangan. Ya faktual di lapangan ya teman-teman itu yang bekerja. Jadi kalau berbicara hak, ya pasti teman-teman menuntut haknya. Karena mereka sudah merasa sudah mengeluarkan ide, pikiran, dan tenaga dalam mengelola manajemen pemerintahan. Yang kedua, ngapain buat perwali untuk nunjuk PJ? Ada apa? Jangan paksa kami beropini bahwa ini ada penyimpangan dan hawa-hawa politik di situ. Tidak ada yang emergensi loh Pak di masyarakat. Tidak ada. Tidak ada RT RW yang meninggal serentak. Tidak ada pula RT RW yang kemudian berpindah alamat atau mengundurkan diri. Lah kok di resetting? Kalau mau resetting, mau nunjuk PJ, mau nunjuk PLT itu harus ada alasannya. Alasannya itu hal yang emergensi. Tidak ada Pak. Banyak saudara-saudara kami ini yang bekerja 30 tahun mengabdi kepada bangsa dengan jabatannya selaku RT dengan RW. Lalu kemudian mereka diputuskan seolah-olah mereka penjahat. Apakah itu penghargaan yang baik dari bangsa? Sekiranya orang baik itu tergantung situasi dan kondisinya. Rakyat kita ini bisa menjadi baik atau buruk tergantung situasi dan kondisi yang diciptakan oleh pemerintah atau pemimpin bangsa ini. Pergerakan atau protes yang kemudian akan dilakukan teman-teman RT RW itu kepada hal yang tidak bersinggungan dengan hukum. Hari ini kami datang melakukan upaya protes sesuai dengan prosedural hukum yang baik dan benar. Jadi jangan tanggapi kami sebagai aliansi yang kemudian melakukan pergerakan yang negatif. Bersyukurlah pemerintah kota dengan kehadiran aliansi. Ya. Saya dari Kelurahan Pandang, ketua LPM-nya Pak. Oh, gitu. Ya. Tapi dia di personer. Ya, Masih LPM-nya. tidak ada istilah di personel LPM, belum ada perintah. Jadi saya masih laksanakan tugas. Alhamdulillah di Kecamatan Panagukan, menurut informasi dan termasuk staf lurah saya tanya, belum ada penerimaan insentif RT RW. Saya bilang kalau ada, kenapa mesti saya tidak tanda tangan? Karena ini 9 indikator masih berlaku Pak bagi LPM. Sekalipun sudah diratakan 1 juta per bulan, saya masih punya tanggung jawab. Dia bilang tidak Pak Ketua, kami tidak lakukan itu kalau Bapak tidak tanda tangan. Saya bilang itu yang betul. Kalau kita lakukan itu, diberikan itu, saya akan tuntut. Untuk apa saya jadi ketua LPM sebagai tokoh masyarakat? Saya ini berterima kasih seluruh ketua LPM yang ada di Kelurahan 153 LPM. Seharusnya berterima kasih kepada RT RW yang memilih dia jadi ketua LPM. Saya ini pribadi datang, bukan mewakili LPM lain. Jangan sampai saya... Terkait juga dengan kami dari mewakili teman-teman di Kecamatan Tamalate. Nama saya Erma Mafaresa, saya mantan ketua RW 01 Kelurahan sama juga dengan terkait tentang insentif ya Pak. Kami juga terus terang di Kelurahan Manuluki masih bekerja Pak, masih tetap kerja bakti pada saat bulan Maret sampai tanggal 23. Itu juga menjadi tanda tanya saya gitu. Kenapa sih kami tidak diberikan insentif itu? Padahal itu hak kami sebagai ketua RT RW. Itu saja Pak. Jadi saya tidak tahu bagaimana prosesnya nanti. Yang jelas hak kami tolong bisa disampaikan. Itu saya sampaikan kepada Pak Camat bahwa kesimpulannya ada pelanggaran tata kelola pemerintahan di Pemkop Kota Makassar. Baik, kami akan jawab dan ditinjau dari segi akademiknya, bahwa SK itu sebenarnya dipahami adalah ikatan formal antara pribadi dengan negara. Kalau itu masuk dalam jajaran pemerintahan. Di situ diatur tentang hak dan kewajiban. Ada mulai masa berlakunya dan ada mulai masa berakhirnya. Ini sekadar indikasi itu teman-teman ya. Kemudian ketika ini
diikat di tengah jalan, maka itu sebuah pelanggaran. Ya. Kemudian pengelolaan dana keuangan negara tidak boleh berdasarkan keinginan, tapi harus berdasarkan aturan mekanisme yang telah diatur oleh Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara. Jadi kesimpulannya, ada suatu kesalahan atau kekeliruan tata kelola pemerintahan dan kami harapkan kepada Pemkab Makassar untuk meminta maaf kepada masyarakat, kemudian memanggil mereka atau misalnya mewakili untuk duduk bersama mencarikan solusi-solusi untuk tercipta misalnya masyarakat yang aman, damai, sejahtera, masyarakat Makassar menuju kota dunia. Jadi seperti itu barangkali Pak Camat yang bisa kami sebagai closing statement. Mudah-mudahan menjadi trompet, menjadi mulut kami untuk menyampaikan kepada Pak Wali Kota. Mudah-mudahan Pak Wali Kota mengambil kebijakan-kebijakan untuk berpihak kepada kita semua. Terima kasih. Jadi sebelum kami menyerahkan, mungkin dibacakan dulu barangkali Pak Camat. Kepada yang terhormat Camat Tamalate di tempat, perihal somasi hukum dari Aliansi XRT-RW Bersatu Kota Makassar, lampiran 1 rangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama keadilan, kami segenap XRT-RW sekecamatan Tamalate dalam wadah Aliansi XRT-RW Bersatu Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, melakukan somasi hukum kepada Camat Tamalate yang atas sikap dan perbuatannya dengan sengaja tidak membayarkan insentif para XRT-RW periode bulan Maret 2022 sebagaimana masa berlakunya SK XRT-RW yang berakhir pada tanggal 23 Maret 2022. Namun kemudian insentif tersebut akan dialihkan atau dibayarkan kepada PJ RT-RW yang telah mereka tunjuk tanpa melalui mekanisme pemilihan RT-RW sebagaimana mestinya. Dengan hal tersebut di atas, Camat Tamalate telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tata kelola pemerintahan yang tidak baik di Kecamatan Tamalate sebagai kuasa pengguna anggaran pembayaran insentif RT-RW dengan sebagai berikut. Pertama, bahwa dengan sengaja dan sadar akan membayarkan insentif yang seharusnya menjadi hak ex-RT-RW pada bulan Maret kepada PJ RT-RW sehingga merugikan RT-RW sebelumnya. Bahwa dengan sikap Camat Tamalate tidak membayarkan insentif bulan Maret 2022 kepada ex-RT-RW dan kemudian mengalihkan pembayaran insentif bulan Maret 2022 kepada PJ yang telah ditunjuk berpotensi menciptakan kegaduhan dan masyarakat Kecamatan Tamalate. Sikap Camat Tamalate seolah tidak berpihak pada keadilan dan kebenaran. 3. Bahwa dengan pembayaran yang bukan pada peruntukannya merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Demikian dalam waktu 2 kali 24 jam jika pihak Camat Tamalate tidak merespon atau tidak membayarkan insentif yang kami maksud kepada ex-RT-RW, selanjutnya kami akan melaporkan perbuatannya itu kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Aliansi XRT-RW Bersatu Kota Makassar, Ketua ANCI, Penasehat Hukum Andi Sudirman Bubis SH, Sekretaris Khairil SIP. Terima kasih Pak.